merasakan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kami boleh Tuhan merasakan kasih-Mu yang tidak ada habis-habisnya. Engkau lebih dahulu mencintai kami. Maka itu Tuhan kami mencintai dan mengasihi Engkau. Biar Roh Kudus-Mu terus Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada setiap kami untuk setia kepada Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa, sekarang berbicaralah kepada setiap kami. Kami butuh firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menolong kami menjadi pelita buat kaki kami, dan menjadi terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Senang sekali hari ini Sabtu 27 Januari 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, pujian tadi luar biasa, bahwa aku mau cinta Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kami, kata pujian itu ya. Dan pujian selanjutnya dikatakan, siapakah aku ini Tuhan? Engkau begitu mencintai kami, mengasihi kami, sehingga kami dijadikan biji mata-Mu. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini adalah pilihan Tuhan, dicintai dan dikasih oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Wow, luar biasa pembukaan daripada ayat ini. Bapak Ibu sekalian, ada orang banyak mengerumuni Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa dia mengerumuni Tuhan Yesus Kristus? Karena mereka hendak mendengarkan firman Allah. Ya, melalui ayat yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian, biarlah setiap kita memiliki gaya hidup
yaitu suka mendengarkan firman Allah, seperti kata Alkitab, barang siapa yang haus dan lapar akan Tuhan, maka dia akan dikenyangkan. Ya, jangan seperti ada kebiasaan beberapa orang ya, kalau udah lama jadi pengikut Kristus ya, dia udah males baca Alkitab. Dan setiap apa yang dikatakan oleh pendeta tentang firman Tuhan, oh aku sudah tahu ayat itu ada di sini, ada di situ. Nah ini orang yang tidak haus dan lapar akan firman Tuhan. Tapi puji Tuhan, dalam hidup saya ketemu dengan orang-orang yang jauh lebih senior daripada saya, yang sampai hari ini rajin untuk baca Alkitab. Bahkan ada yang bersaksi bahwa ini sudah Alkitab yang ke-34 katanya ya. Jadi dia udah ganti-ganti Alkitabnya, hampir setiap tahun sekali dia ganti Alkitabnya. Bahkan saya bangga juga dengan ibu mertua saya yang sudah usianya 80 tahun lebih, Bapak Ibu sekalian ya, sampai hari ini masih rajin baca Alkitab dan masih rajin untuk mencatat setiap kebenaran yang didapatkan atas perenungannya sendiri dengan membaca Alkitab ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, biarlah di tahun 2024 ini, seperti apa yang ditulis di dalam Lukas 5 ayat yang pertama, biarlah setiap kita memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan waktu kita mendengarkan firman Tuhan bukan untuk mengisi pengetahuan di otak dan kepala kita, tapi biarlah firman Tuhan itu kemudian kita bilang begini, aku mau waktu aku mendengarkan firman Tuhan itu kemudian aku renungkan dan aku lakukan dalam kehidupan kita masing-masing ya. Sehingga dengan demikian apa Bapak Ibu sekalian ya, seperti kita memakai buku manual dari suatu produk, maka memakai produk itu dengan benar dan tepat dan kemudian bisa berfungsi, bermanfaat secara maksimal buat kita. Demikian juga karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, waktu kita haus dan lapar akan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, kita menjadi pribadi-pribadi yang maksimal, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Ayat yang kedua, dari Lukas pasal 5 dikatakan, ia yaitu Tuhan Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Ya, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, luar biasa di sini ada dua perahu, tidak disebutkan yang satu perahunya siapa, tapi yang disebutkan begini, ada dua perahu, tapi kemudian Yesus memilih perahu Simon Petrus itu, dan Yesus masuk ke dalam perahu itu, duduk di perahu itu, dan kemudian mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Alkitab bilang begini, Bapak Ibu sekalian, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, kita dapat pelajaran begini, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita tahu kalau kita lihat di sekeliling kita, mulai dari keluarga inti kita atau yang paling dekat dengan kita, dan kemudian di komunitas, ya Tuhan tempatkan kita. Kok bisa kita ini jadi orang Kristen ya? Kok bisa kita ini jadi orang percaya ya? Ini Bapak Ibu sekalian semua karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan yang sudah memanggil dan memilih kita. Nanti kita akan lihat bagaimana karena Tuhan sudah memilih perahu Simon, kita akan lihat apa yang akan terjadi.
Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak percaya dengan yang namanya suatu kebetulan. Ya, saya nggak percaya. Di atas muka bumi ini nggak ada yang namanya kebetulan. Kadang-kadang orang memakai kata kebetulan untuk dipakai sebagai suatu kata menunjukkan bahwa dirinya itu adalah rendah hati. Oh, salah Bapak Ibu sekalian ya. Kata kebetulan itu adalah kata yang mana meremehkan kedaulatan Tuhan ya. Semesta alam ini ada yang ngatur Bapak Ibu sekalian. Yang ngatur itu adalah Tuhan ya. Jangan bilang gini, waduh rumahmu bagus ya. Ya kebetulan aku dapat rumah yang bagus ini. Enggak, rumahmu bagus ya. Ya ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Wih, kamu punya perusahaan begini ya. Luar biasa ya kamu diberkati. Oh enggak, ini cuman kebetulan. Jadi kayaknya merendahkan merendahkan diri kayaknya. Padahal itu ngenyek Tuhan, Bapak Ibu sekalian ya. Itu menghina Tuhan ya. Bahwa segala sesuatu yang baik, Roma 11 ayat 36 berkata, itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi tidak kebetulan juga Bapak Ibu sekalian hari ini masih setia kepada Tuhan dan bersama-sama dengan kita di doa fajar ini. Ya, jangan pernah percaya dengan yang namanya kebetulan. Ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, ayat 5 ini penting sekali. Ya, ayat 5 ini kita perhatikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya, orang Surabaya bilang gatot. Ya, saya pikir waktu saya ketemu dengan orang Surabaya bilang Gatot itu, saya pikir nama orang. Ya, di Indonesia kan umum tuh kata Gatot, ya kan? Nama Gatot. Ternyata saya baru tahu nih di Amerika Serikat ini ya, ketika kumpul dengan beberapa pendatang dari Surabaya, Gatot itu artinya gagal total, Bapak Ibu sekalian. Pinter banget orang Indonesia bikin singkatan-singkatan ya. Gatot gagal total. Jadi di sini diceritakan bahwa Simon Petrus sudah kerja keras ya untuk nangkep ikan, tapi dia gatot, gagal total, ya kan? Padahal Simon Petrus itu kerjaannya nelayan, ya. Kalau kerjaannya nelayan, ya tentu dia jagoan untuk menangkap ikan. Dia tahu di mana ikan itu ada, jam berapa ikan itu ada di posisinya mana ya. Saya di New York ini beberapa kali diajak oleh teman itu untuk naik kapal buat mancing ikan Bapak Ibu sekalian ya. Waktu itu bayarnya kalau nggak salah satu orang itu sekitar $60 ya. Itu kemudian naik kapal dibawa ke tengah, kurang lebih 1 jam naik kapal itu. Dan sampai di satu tempat di tengah laut itu kapalnya berhenti. Dan kemudian nahkodanya dia memberi aba-aba, ya kan? Nah, di sini banyak ikan. Silakan pancing-pancing mulai dikeluarkan, ya. Dan kemudian diawasi oleh nahkoda ini dari atas kapal. Dan kemudian setelah diperhatikan beberapa menit, kok yang dapat ikan itu cuman beberapa orang aja. Itu kan sekali naik kapal itu kurang lebih mungkin ada 30-40 orang ya. Maka nahkoda kemudian mengeluarkan perintah lagi, pancing-pancing semua diangkat
kita akan pindah ke tempat yang lain. Jadi nahkoda itu tahu di mana tempat ikan itu ada dan di mana ikannya kurang, ya. Simon Petrus, dia jagoannya Bapak Ibu sekalian, ya. Dia udah semalam-malaman, saya percaya dia udah ke beberapa lokasi untuk nangkap ikan, tapi gagal total, ya, sampai dikatakan sudah bekerja keras tapi tidak menangkap apa-apa. Tapi yang luar biasa, Simon Petrus berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Ayat ini dimulai dengan mendengarkan firman Tuhan, ya. Tetapi kemudian ayat yang kelima dilanjutkan, setelah mendengarkan firman Tuhan, maka imannya daripada Petrus itu timbul. Saya harap setiap kita kalau sudah dengarkan firman Tuhan, iman kita jadi timbul. Maka itu setiap pagi waktu mendeklarasikan Mazmur 91, saya kepingin Bapak Ibu sekalian dari tempat kita masing-masing mengeluarkan suara yang keras supaya apa? Telinga kita sendiri itu mendengarkannya. Ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi waktu deklarasi itu Bapak Ibu sekalian jangan deklarasi di dalam hati tapi harus diucapkan, ya. Kembali kepada kitab Lukas ini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran itu akan firman Tuhan, ya. Jadi Simon Petrus itu setelah mendengarkan firman Tuhan dan ketika Tuhan berbicara kepada Simon, dia bilang, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Hari ini, di tahun 2024, mungkin di tahun-tahun yang lampau, bulan-bulan yang lalu, di tahun 2023 atau jauh sebelum itu, kita sudah berusaha berkali-kali, bekerja keras, tapi gagal. Ya, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Pesan Tuhan hari ini, jangan kita menyerah. Amin. Jangan kita menyerah. Selama masih ada Tuhan, selama Tuhan itu masih jadi Allah yang berdaulat, Bapak Ibu sekalian, di dalam hidup kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita harus terus ada di jalannya Tuhan, dan mari Bapak Ibu sekalian dengan segala kepercayaan dan kerendahan hati kita mau mentaatinya. Ya, kita lihat bagaimana ketika Petrus itu mentaati firman Tuhan. Dan ayat 6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak, ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Ini peristiwa terjadi di danau yang sama, yang mana beberapa jam sebelumnya ya itu nggak ada ikannya, tapi kemudian tiba-tiba itu ikannya masuk memenuhi jala daripada murid-murid Tuhan, sampai kemudian nggak cukup hanya untuk satu perahu. Dia harus panggil perahu yang lain, dan kedua perahu itu diisi dengan ikan, dan ikannya itu hampir tenggelam. Ingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja, dia adalah Yehovah Jireh. Kalau Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan itu, penyediaannya lebih daripada cukup Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, dari sini kita belajar begini. Mungkin kita sudah berjerih lelah, kerja keras ya tentang pemulihan keluarga,
atau kita bergumul tentang sakit penyakit, atau kita sedang mendoakan sesuatu, Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha baik, ya, dan Tuhan yang mau menolong hidup setiap kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka itu nantikan pertolongan Tuhan itu dengan setia. Dan kalau Tuhan sudah tiba waktunya, maka pertolongan Tuhan itu akan membuat kita terheran-heran, membuat kita terkaget-kaget, dan jangan pernah tanya bagaimana caranya, ya. Tuhan itu menolong kita dengan cara-cara yang ajaib, yang seringkali nggak masuk akal. Yang kita nanti bilang gitu, bilang begini, loh kok cuman gitu caranya ya? Nah itulah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu perkara yang sulit, tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, saya sudah mendengar banyak kesaksian sebagai orang Kristen bagaimana orang yang sakit kanker, orang yang sakit parah, yang hampir mati, Bapak Ibu sekalian. Dia bahkan istri saya waktu hamil anak pertama ya, hamil anak pertama itu luar biasa pergumulannya Bapak Ibu sekalian ya, selama kehamilan 9 bulan itu bolak-balik masuk rumah sakit Bapak Ibu sekalian ya, bolak-balik masuk rumah sakit sampai satu kali ada masa kritisnya daripada istri saya ya. Waktu dalam keadaan kritis itu, maka tengah malam melalui sebuah penglihatan atau mimpi yang dialami oleh Ibu Yongki ini, dia melihat setetes darah loh, ya kena ke tubuhnya. Dan saat itu sekonyong-konyong mendadak sontak istri saya jadi sehat, kuat, dan sembuh. Nah itu kan Tuhan, Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya juga sudah mendengar banyak bagaimana Tuhan menolong orang-orang dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam ekonominya, juga dalam keluarganya, mengenai pemulihan hubungan suami istri, orang tua anak. Bahkan di Amerika ini saya sudah sering mendengar bagaimana orang-orang mengalami mujizat, mendapatkan surat-surat imigrasi, mendapatkan green card Amerika Serikat dengan cara-cara yang tidak masuk akal ya. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Setiap pagi waktu kita mendeklarasikan Mazmur 91, maka pada waktu ayat yang ke-14 Tuhan bilang begini, hatinya melekat kepada Tuhan. Jadi yang penting di sini Bapak Ibu sekalian, hati kita melekat kepada Tuhan. Apapun musim dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ayo biarlah hati kita melekat kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan, dia percaya akan setiap perkataan Tuhan. Orang yang percaya akan setiap perkataan Tuhan, maka dia akan mentaatinya. Waktu dia mentaatinya, seperti apa yang dialami oleh Simon Petrus mengalami mujizat, demikian juga setiap kita yang taat kepada firman Tuhan, itu pasti mengalami mujizat, pasti mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan tahun 2024 ini kita pasti mengalami tuaian yang besar-besaran, ya, lebih Bapak Ibu sekalian, lebih daripada apa yang kita pikirkan, ya. Maka itu terus bersemangat di dalam Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Biarlah masa lalu seperti kata Pak Jarod hari Kamis yang kemarin itu, ya, itu jadi mutiara kehidupan kita. Kegagalan di masa lalu jangan pernah diratapi. Kita mulai dengan lembaran yang baru, dengan mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya.
Dan kita akan lihat mujizat segera terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Materekan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Kalau orang lain, Tuhan tolong. Kami percaya setiap kami hari ini yang membutuhkan mujizat, membutuhkan pertolongan Tuhan, mujizat itu sudah semakin dekat. Kami pasti mengalami pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan kami yakini tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Engkau menolong setiap kami dengan caramu dan dengan waktumu yang tepat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.